Pernahkah saudara mendengar suara-suara di dalam diri? Istilah kata hati yang berkata-kata atau kata hati. Siapa yang berkata-kata itu? Suara siapa itu? Apa rahasianya? Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara sabraber yang kami hormati, sahabat spiritual yang kami muliakan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasakan, menyadari bahwa pada suatu situasi tertentu ada seperti yang berkata-kata di dalam diri kita, terutama ketika kita berada dalam suatu masalah-masalah tertentu. Ketika kita mengalami suatu masalah, suatu persoalan, suatu problem dalam kehidupan ini, selalu saja hati kita berkata-kata, bercakap-cakap, bahkan sampai-sampai kita tidak bisa tidur karena mendengar percakapan-percakapan itu. Ada kalanya percakapan-percakapan itu, suara-suara itu, kata-kata itu ada di dalam pikiran kita. Seakan-akan kita mendengar perkataan-perkataan yang timbul di dalam pikiran kita yang menyebabkan kita sulit tidur. Apa sebenarnya yang berkata-kata itu? Apakah kata-kata itu sesuatu yang lumrah, yang lazim, atau suatu fenomena spiritual yang tidak kita sadari? Inilah yang akan kami bicarakan dalam video ini. Apa sesungguhnya rahasia suara di dalam diri itu? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan di skip. Bila mana saudara-saudara mempunyai pengalaman semacam ini, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin komentar Anda membawa manfaat pula bagi orang yang membaca komentar Anda tersebut. Oleh kerana itu, pendapat Anda, pikiran Anda, pengalaman Anda terhadap yang kami sampaikan ini, ketika Anda tulis di dalam kolom komentar, boleh jadi itu bermanfaat buat orang yang membaca komentar tersebut, dan juga merupakan pengetahuan pula bagi saya, pengalaman saudara tersebut yang saudara tulis di kolom komentar. Dengan demikian, kita akan berbagi pengalaman. Saudara spiritual yang saya hormati, di dalam pelatihan spiritual, terutama dalam hubungan pelaksanaan zikrullah, sering ketika kita melaksanakan zikir tersebut, apakah itu zikir kalbi maupun itu zikir jauhar,
selalu ada muncul perkataan-perkataan, kata-kata di dalam diri kita yang mengalihkan pikiran kita kepada kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan, baik melalui lisan maupun di dalam kalbi kita ini. Oleh kerana itu, yang membuat konsentrasi kita terpecah adalah perkataan-perkataan tersebut. Namun, perkataan-perkataan itu ada sumbernya dari sesuatu yang murni, sesuatu perkataan yang datang dari rohani diri kita sendiri, dari rohani guru-guru, dan bisa juga datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana kita bisa membedakan perkataan itu datang dari rohani sendiri, atau dari rohani guru-guru, atau datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perkataan-perkataan yang betul-betul datang dari hawa nafsu kita, datang dari ego kita, datang dari sesuatu yang bersifat negatif di dalam diri kita. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini perlu kita ketahui, saudara-saudara, bagi penempuh jalan spiritual, jalan tauhid. Yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan dalam upaya kita melaksanakan zikrullah tersebut, tentu sebagaimana yang telah saya bicarakan sebelumnya, kita harus mengosongkan pikiran kita. Mengosongkan pikiran kita itu artinya tidak ada kata-kata di dalam pikiran kita. Nah, ketika kita mengosongkan pikiran, ketika keadaan pikiran kita tadi itu kosong, di saat itu kita memusatkan perhatian kita hanya kepada kalbu saja. Nah, ketika pusat perhatian kita kepada kalbu saja, sementara pikiran kita sudah kosong, nah dari dalam kalbu itulah kemudian muncul suara-suara yang tentu suara itu menyebut-nyebut nama Allah. Ketika suara itu menyebut-nyebut nama Allah, pada saat kita diam, pada saat kita tidak lagi mengucapkan kalimat zikir itu di dalam hati, maka yang muncul kalbu itu sendiri lagi yang berzikir. Itu disebut dengan lidah kalbi. Di dalam perjalanan zikir tersebut, saudara-saudara, tahap awal itu memang kita menyengaja mengucapkan kalimat zikir itu. Seperti zikir kalbi, kita menyengaja mengucapkan zikir Allah, 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 Allah. Tetapi pada titik tertentu, ketika kita tidak lagi menyengaja mengucapkan kalimat Allah, Allah itu, kemudian hatilah yang berkata lagi. Jadi ada zikir di dalam hati, ada hati yang berzikir. Itu dua terminologi yang berbeda. Kalau berzikir di dalam hati, kita mengucapkan zikir Allah, Allah, Allah. Tetapi manakala hati yang berzikir, dia yang mengucapkan sendiri di dalam kalbu itu kalimat Allah, Allah, Allah. Nah, ketika hati yang berzikir itulah yang merupakan suara-suara di dalam diri kita yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menuntun lidah kalbi kita untuk mengucapkan zikir Allah, 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 Allah. Dan kita hanya tinggal mendengarkannya saja lagi. Kita tinggal hanya mendengarkannya saja. Dan kita asyik mendengarkan kalimat Allah, Allah itu yang diucapkan oleh lidah kalbi itu sendiri, yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh juga dituntun oleh rohani guru-guru kita sendiri. Inilah rahasia suara dalam diri. Suara yang muncul di dalam kalbu kita, bukan suara yang muncul di dalam pikiran kita. Karena pikiran ketika itu sudah kita kosongkan,
Manakala pikiran sudah dikosongkan, maka kita memusatkan perhatian kepada kalbu. Di saat itulah, setelah kita berzikir dan kemudian diam, maka hati pun berzikir. Nah, hati yang berzikir itulah mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kalau saudara sudah sampai pada tingkat seperti itu, yaitu tingkat hati yang berzikir, bukan lagi berzikir di dalam hati, maka Anda sudah sampai kepada makam yang disebut dengan makam qalbi. Nah, inilah yang harus kita tuju sebenarnya, saudara-saudara. Bagaimana hati yang berzikir itu. Jadi ketika hati yang berzikir itu sudah senantiasa lazim dalam diri kita, maka ketika itu bisa kita katakan zikir itu sudah hidup di dalam diri kita. Ketika zikir itu sudah hidup dalam diri kita, saudara-saudara, ketika itulah memancar nur zikir itu di dalam diri kita, di dalam kalbu kita yang meliputi seluruh tubuh insan ini, saudara-saudara. Ini yang sebenarnya kita tuju ketika melaksanakan zikir qalbi. Sahabat spiritual yang saya hormati, jadi latihan zikir atau disebut juga dengan spiritual practice yang dituju pada tahap awal bagi pemula itu adalah memang hati yang berzikir itu. Hati yang berzikir bersumber dari kalam, lisan, kalbi itu sendiri yang dituntun oleh rohani guru-guru, atau pada tingkat lebih tinggi lagi dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Namun sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa manakala kita berzikir, diawali dari kita berzikir di dalam hati yang dituju sesungguhnya hati yang berzikir. Kalau sudah bisa hati Anda berzikir, maka ketika itu hati sudah hidup. Hati yang hidup di dalam zikir. Wabila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.